tauhid. Siapa yang melakukan ini di dalam dari kalangan salafus soleh. Lantas Anda naik ke atas kemudian mengatakan tengok di Fiqhul Absat. Silahkan, saya menunggu referensi yang ada di Fiqhul Absat yang akan Anda bawakan yang mengatakan Imam Abu Hanifah membagi tauhid menjadi 3. Silahkan. Saya bawakan bukti bahwa adanya penyebutan 3 tauhid, bahkan ada walaupun dengan nama yang lain, dengan maksud yang sama. Kalau saya bawakan, apakah Anda mau dengan konsekuensi meminta maaf di forum ini? Bacakan aja ini yang di layar lebar. Dibawa aja, nanti kami bakal tanggapi. Silahkan. Perhatikannya, Anda dibantu sama host. Qala Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, wallahu yud'a man a'la la man asfala, lianna al-asfala laysa min wasafir rububiyyah wal uluhiyyah fi syai'in fi syai'in. Ini kurang lengkap ya, ada lagi setelah itu. Oke. Kata Imam Abu Hanifah dalam kitab Fiqhul Absat, Allah Ta'ala diseru yang dia berada di atas, bukan di bawah. Karena ketika dia disebut, karena sungguhnya penyebutan asfala atau jadi bawah bukan menunjukkan sifat rububiyah dan uluhiyahnya. Ya, secara maknawi itu kalimat beliau dalam Fiqhul Absat, dan itu juga disebutkan oleh salah satunya adalah Imam Abu Abdillah Ibnu Battah Al-Ukhbari. Jangan Al-Ukhbari lah. Oke, silakan. Naam. Kemudian juga disebutkan bahkan disebut oleh walaupun namanya yang sama ya, walaupun nama yang sama, walaupun penyebutan nama yang berbeda maksud saya, disebutkan oleh Imam Al-Baqillani. Ya, Imam Al-Baqillani bahkan menyebutkan 2 jenis tauhid di dalam kitabnya, Al-Insaf. Anda pernah membaca kitab Al-Insaf, Bang Hilman? Kitabnya Asy'ariyah. Pertanyaan saya, Anda pernah baca nggak kitab Al-Insaf Imam Al-Baqillani? Sudah selesai, biar saya tanggapi. Ya, baik. Saya boleh tunjukkan Imam Al-Baqillani punya kutipan? Oh, belum. Silakan, Okay. lanjut. Nah, silakan Anda jawab. Anak sudah sebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Faqad qala al-Imam Abu Hanifah fi kitabihi Al-Fiqhul Absat. Yang dimaksud la min asfala laisa min wasfir rububiyyah wal uluhiyyah fi syai'. Di sini Imam Abu Hanifah sama sekali tidak mengatakan bahwasanya tauhid terbagi, cuman mengatakan bahwasanya orang yang mendakwa Allah di atas, Allah tidak di atas, atau Allah tidak di bawah juga, ini bukan pensifatan terkait rububiyah dan uluhiyah, bukan menunjukkan bahwasanya Imam Abu Hanifah membagi bahwasanya ada tauhid rububiyah atau ada tauhid uluhiyah. Tidak ada penjelasan seperti itu di dalam Fiqhul Absat. Bahkan kalau mau membawakan ini kemudian mengatakan Allah ada di atas ars, itu sangat keliru. Kenapa seperti itu? Karena Imam Abu Hanifah masih sama di dalam kitab Fiqhul Absat mengatakan Tunjukkan buktinya. Anda mau screenshotnya? Oke. Siap, Cep. Anda mau tanya, Ustaz Irman, berarti memang nggak ada tauhid uluhiyah sama rububiyah? Tidak membagi. Ustaz Irman, Anda tengah. Istilahannya itu Anda tengah nih, Anda tengah. penamaan. Gini, yang kami iskalkan itu bukan penamaannya, Ustadz. Yang kami jadi permasalahan ini ketika rububiyah sama uluhiyah itu dipisahkan, dibagi gitu loh. Ini tauhid rububiyah. Sedangkan kami itu, kalau kami meyakini ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tapi kami tidak memisahkan seperti kalian antum itu kayak tauhid rububiyah itu tauhidnya orang-orang kafir gitu. Tapi dia tidak bertauhid uluhiyah. Ini bisa dibesarkan, Host. Kita bakal tanggapi satu persatu. Enggak. Kalau ini tunggu, aku boleh jawab dulu kali. Sebentar, Bang Host. Anda jelaskan dulu, Hilman. Ya, biar saya selesaikan dulu ya. Baik.
terkait yang dia katakan itu, penjelasan seperti itu, pengistilahannya atau bahasa yang digunakan dengan lafadz itu ada. Tapi yang pertama tidak menunjukkan bahwasanya dua hal itu terbagi. Tidak ada taksim di situ. Simpelnya tidak ada taksim di situ. Dan definisi yang dibawakan Imam Abu Hanifah tidak membawakan definisi. Sedangkan yang kita komentari adalah definisi yang ada di dalam pembagian tauhid itu yang ditulis oleh Ibnu Abdul Wahab di dalam kitabnya. Itu dua hal yang berbeda. Kemudian kalau mengatakan di dalam Fiqhul Absad terus mengatakan kalau itu dalil Allah ada di ars, sangat-sangat keliru. Dalam kitab Fiqhul Absad Imam Abu Hanifah mengatakan, "Qultu aro'aita law qila aina Allah ta'ala faqala yuqalu lahu kana Allahu ta'ala wala makana qabla ay yakhluqal khalqa wa kana Allahu ta'ala wa lam yakun aina wala khalaqa kulli syai' wa huwa khaliqu kulli syai'." Di situ, Oke, di situ ada nggak? Di situ ada nggak peningkaran Abu Hanifah? Saya selesaikan dulu ya. Baik. Oke. Belum kemana-mana sudah, sebenarnya itu udah cukup. Udah Saya kita selesaikan dulu ya. Oke. Kemana-mana. Sekarang di situ Imam di Abu situ- Hanifah, Imam Abu Hanifah mengatakan, menurut saya, pendapat saya, seandainya dikatakan kepada kamu Allah di mana, yuqalu lahu, dikatakan kepada dia kana Allahu ta'ala wala makana, Allah sudah ada dan tidak butuh kepada tempat. Baik, oke, sampai di situ selesai. Oke, Jeda. pertanyaan saya di situ. Selamat Pertanyaan datang. saya di situ. Selesaikan Pertanyaan saya di dulu situ, dong. adakah Imam Abu Hanifah mengingkari istawa al arsy? Nah, Coba di situ ada kalimat ya. datang di dalam kebenaran saudara. Silakan. Coba sampaikan di situ kalimat di mana Imam Hanifah menolak ayat istawa al arsy. Imam Abu Hanifah tidak menolak. Jadi apakah Anda menolak ayat istawa al arsy? Apakah kami menolak? Oh tidak, kami Jadi mentahkan. Anda mengingkari Allah di atas ars atau tidak? Imam Abu Hanifah mengatakan wala Saya tanya Anda, apakah Anda mengingkari adanya Allah di atas ars sesuai dengan Al-Quran? Saya tidak mengingkari. Saya tidak mengingkari Ar-Rahmanu alal arsistawa. Lakin Terus? akan tetapi saya mengatakan sebagaimana yang Imam Syafi'i katakan yang Imam ditulis Syafi'i? oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Lum'atul buktikan. Aman. Bawakan buktinya kalau Anda mengutip. Kita buktikan saudara-saudara di dalam kitab Lum'atul Buktikan. Iya, kita buktikan. Dan saya akan dong. buktikan Afan, sikapnya Afan, Imam. dulu si Afan ya. Gini Saya akan bawakan Mahasiswa. saya akan bawakan Dong. saya akan bawakan bukti Bukan Irman, perkataan ya, Imam Afan. Al-Baihaqi Aduh, terhadap istawa ini. Katanya salafus soleh. Al-Baihaqi bukan boleh. salafus soleh. Al-Baihaqi bukan Baik, salafus baik. soleh. Oke. Al-Baihaqi Sekarang Anda kapan? katakan Ibnu Qudamah salafus soleh atau bukan? Ibnu Qudamah menulis perkataan Imam Syafi'i. Beda dong. Ibnu Qudamah dengan Imam Al-Baihaqi lebih dekat mana? Ibnu Qudamah dan Imam Baihaqi sama-sama tidak hidup di zaman salafus soleh. Saya mengutip Kalau perkataan gitu kenapa Imam Anda Syafi'i. boleh mengutip Ibnu Qudamah, saya tidak boleh mengutip Al-Baihaqi? Silakan mengutip Al-Baihaqi, tapi yang Baihaqi tulis itu pendapat dia sendiri atau salafus soleh, yang mana nih? Jadi Anda lebih pintar dari Baihaqi atau Anda lebih bodoh dari Kita mau Al-Baihaqi? diskusi ilmiah, bukan kekanak-kanakan dong. Baik. Imam Syafi'i Baik. mengatakan di dalam kitab Imam Syafi'i mengatakan dari Ibnu Qudamah. Qala Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Ini rame nih, lagi lomba apa ini nih? Wa bima ja'anillahi ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima ja'a an rasulillah ala muradi rasulillah la ala muradi mahasiswa kehidupan. Oke, sebutkan sumber kitab itu. Oke, amantu billahi wa bima ja'a itu, Ustaz. Itikot, Lumatul Iqad tulisan siapa? tulisan Ibnu Qudamah. Apakah dia salaf? Dia bukan salaf. Dari mazhab mana? Dia dari mazhab Hanabilah. Hanabilah. Lebih dekat mana kalau saya bawakan daripada Imam Al-Baihaqi? Silahkan bawa Baihaqi. Baik, tunggu di sini. Pendapat siapa, bro? Begini. Afan Ustaz Irman. Oke, Ustaz Ilman. Pendapat Ustaz Ilman. siapa? Tunggu dulu, Ustaz Ilman.
Iya. Salah ya. Ya, Nah, gini. Kelas ya, Betul, kelas Ustaz. ya. Ayo. Kelas ya, host. Tunggu dulu, ini belum selesai kan? Ini dulu, ngomong dulu. Ustaz, Gini, host. Tauhid. Host. Tamam. Pokon. Usahakan beradab, Ustaz Hilman. Usiamu masih muda. Ya Allah, ada izin. Iya, santai. Ya Ilman, ya Ilman, apa nih ya Ilman ya? Ya. Gini. Oke, bentar saya tukar screennya dulu. Ini ucapan Imam Al-Baihaqi, ya, imam yang sangat berjasa dalam mazhab Asy-Syafi'i. Siapa yang mengatakan Imam Al-Baihaqi bukan mazhab Syafi'i, maka dia orang yang patut dicurigai mazhabnya dalam Syafi'iyah, ya. Begini. Orang yang tidak mengerti dalam mazhab Syafi'i. Ini Anda bawakan perkataan Al-Imam Al-Imam Abul Husain Ahmad Al-Baihaqi An-Naisaburi. Ya. Bentar saya tukar screen dulu, ini agak ini ya, kurang jelas. Begini maksudnya ya Ilman itu. Ketika kita membawakan data ulama khalaf itu harus menukil perkataan ulama salaf. Gitu loh. Ya. Iya, jangan Kalau kita ulama kholaf, Kalau ucapan dia itu, ucapan ulama kalau salaf. penukilan dia tadi perlu kita tanyakan sanadnya. Sekarang saya bawa ucapan Imam Al-Baihaqi yang kita ambil dalam kitab apa? Asmaullah wa Sifatih. Siapa di sini yang tidak kenal Imam Al-Baihaqi, tunjuk tangan. Itu perkataan ulama salaf bukan. Tidak apa-apa, dia mau bawakan, kasihan bang kita. Di sini, ini tulisan saya sendiri ya. Ini tulisan saya sendiri. Saya sudah tulis. Walhamdulillah, wali taufik. Imam Al-Baihaqi dia penulis sunan ya. Penulis sunan. Sunanul Kubra, Sunanul Sughra. Kemudian punya kitab Ma'rifatus Sunnah wal Athar. Ya, penulis kitab Syu'abul Iman, cabang-cabang keimanan. Imam Al-Baihaqi dia menghabiskan umurnya untuk istidlal, mencari dalil Al-Quran dan Sunnah terutama terkait dengan pendapat-pendapat Syafi'iyah. Ya, sampai dikatakan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berhutang budi kepada Al-Imam Ahmad ibnu Hasan Al-Baihaqi An-Naisaburi. Oke, di dalam kitab dia Asma wa Sifati, beliau menyebutkan lafaz seperti ini. Istawa, ini boleh dibesarkan enggak? Anda baca di sini ya. Udah paling besar kan? Lanjut bang, saya sudah siap al-iqatnya Al-Baihaqi di depan saya ini. Lanjut. Mana ini? Jelas suaranya. Saya dengar tak tadi suara saya? Enggak, Jelas, saya ya, Ustaz. kurang dengar, tidak kedengaran Oke, suara Anda. saya baca dari screen kecilin. Istawa al-mutaqaddimuna min ashabina radhiyallahu anhum kanu la yufassirunahu wa la yukallimunahu fi. Bab istawa, para pendahulu kita dari kalangan kami yakni Syafi'iyah. Kalau ashabina kata Imam Al-Baihaqi adalah Syafi'iyah. Semoga Allah meridhai mereka tidak menafsirkannya dan tidak berbicara. Oke, ada lagi apanya nih? Ada lagi keterangan dia. Kemudian yang kedua, lafaz istawa. Beliau menyebut dalam kitab yang sama ghairu majhul. Istawa ghairu majhul wal kaifiyatu ghairu ma'qul wal imanu bihi wajib was-su'alu anhu bid'ah. Beliau mengutip perkataan Imam Malik di sini. Oke. Istawa itu ghairu majhul, bukan majhul istawa itu. Oke. Dalam riwayat lain dikatakan al-istawa ma'lum, tidak diketahui. Wa kaifiyat bagaimananya tidak dapat dicapai dengan akal. Beriman dengannya wajib. Ya. Beriman dengannya adanya istawa wajib. Bertanya tentangnya bid'ah. Ya, di kitab yang sama beliau menyebutkan satu lagi, tanpa takyif ada sebutan, tanpa takyif, tidak bersentuhan dengan makhluknya dan terpisah dari makhluknya, dan ini pemahaman salaf yang kami berpegang dengannya. Yang ketiga ini paling penting. Oke.
Istiwa. Istiwa. Imam Bayhaqi. Oke. Oke. Ya, Imam Al-Baihaqi yang paling dekat dengan mazhab Syafi'i. Oke. Oke. Oke? Oke. Ini bang, Perhatikan. ini salafnya salaf siapa nih? Yang dikutip ini salaf siapa? Karena Anda pergi ambil wudhu dulu kalau Anda mempertanyakan Imam Al-Baihaqi. Ya, lanjut aja. Iya, ya, enggak apa-apa, Bang. Baik ya. Ya, selesaikan aja, Bang. Udah siap kok dibantah. Oke. Di sini jelas ya, ini tulisan saya. Nanti Anda boleh screenshot di bawah bahwa beliau menyebut, ini agak panjang. Beliau menyebut bahwa metode kalangan Syafi'iyah di zamannya Imam Al-Baihaqi, apalagi sebelumnya, bahwa mereka menerima istawa bila kaif. Oke. Bila kaif, kemudian mereka menyebut Allah terpisah dari makhluknya. Ya, bila di bawah ya, bila kaif, ya kan, terpisah dari makhluknya. Ini tulisan saya. Oke. Di sini jelas Imam Al-Baihaqi beliau berpegang pada satu ucapan, beriman dengan adanya istawa Allah di atas arsy adalah wajib. Bertanya tentangnya adalah bid'ah. Beliau rahimahullah menyelisih orang yang sibuk memperdebatkan bagaimana Allah istawa, sibuk mendebat manusia tentang ayat istawa di atas arsy. Oke. Sudah, boleh? Sudah, host? Tunggu bang, Oh, siap. sampai beliau menyelesaikan dulu. Sampai Baik. Ustaz menyelesaikan. Silakan Ustaz. Kemudian kemudian Imam Al-Baihaqi di dalam kitab yang sama Asmaullah wa Sifati atau kitab Asma wa Sifat, beliau menukil perkataan Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Ini ada sanadnya di situ, haddatsana ada di situ, Abu Abdullah semua. Kemudian yang belakang sami'tu Sufyan bin Uyainah yaqulu, ya, kullu ma wasafa Allah Ta'ala min nafsi fi kitabih fatafsiruhu tilawati wasukutu anhu. Oke. Imam Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Bukhari, gurunya Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan, ini tulisan anak ya, Iya. ketika Allah menjelaskan tentang dirinya, Oke. ya, tentang dirinya dalam kitabnya, yakni kitabullah dalam Al-Quran, Iya. yakni Allah Ar-Rahman al-Arsy istawa, Iya. atau thumma istawa 'alal 'arsy dalam surah Al-A'raf, dalam surah As-Sajdah dan tempat yang lainnya. Ketika Allah menjelaskan tentang dirinya dalam Al-Quran, maka ditafsirkan seperti tilawahnya. Fatafsiruhu tilawalahu. Fatafsiru tilawatahu, maksud saya, ditafsirkan dengan tilawahnya. Dan sikap kita ialah berdiam ke atas ayat tersebut, wasukutu anhu. Ya, sebab ini selaras dengan salafus soleh yang mereka beriman yang ada istawa Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak menyamakan dengan makhluknya, tidak bertanya tentang kaifiatnya. Ya, Iya. peringatan di sini untuk saya dan kaum muslimin. Ibnu Hajar Al-Haytami, ini saya berkutip Ibnu Hajar Al-Haytami. Apa kata beliau ketika mengomentari ucapan Imam Malik ini? Imam Malik mengatakan atau bermaksud dalam ayat tersebut tawakuf. Ya, prinsipnya Ibnu Hajar Al-Haytami dalam ayat istawa adalah tawakuf dari membicarakannya. Beliau mengambil sikap ini sebagaimana Imam Malik kata beliau. Ya, dan beliau membicarakannya sebagaimana mazhab Waqifiyah. Ya, artinya Ibnu Hatim Ibnu Hajar Al-Haytami tidak menyibukkan diri dari membicarakannya. Jadi beliau mengambil mazhab tafwid. Maka kita katakan hari ini, siapa di antara orang yang selalu sibuk memperdalam perdebatan dan sibuk membuka majelis mempertanyakan kaifiyah Allah, mempertanyakan istawa Allah di tengah kaum muslimin? Siapa? Sudah, host? Ustaz. Belum, bentar, last ini. Siap. Ada lagi dua screen tapi anak ringkas satu screen aja. Oke. Ini tulisan anak. Iya. Allah. Kita tidak menafikan adanya ulama yang mengambil sikap tafwid seperti Ibnu Hajar Al-Haytami.
Ya, setelah menukil adat istawa, mereka bersifat tafwid seperti Imam Isfarini, ya, dan yang lainnya, ya. Sikap itu ditandai dengan menjauhi perdebatan yang membawa permusuhan, serta sikap memalingkan lafaz sebenar ayat Allah yang Allah telah jelaskan tentang dirinya sesuai dengan keagungannya dan kemuliaannya. Pertanyaan saya, Bang Hilman, apakah ayat-ayat Allah bisa ditafsirkan dan diterima dengan tafsir akal oleh para sahabat? Oke, sudah. Sudah enggak ini? Aku sambil jawab nanti. Apakah boleh kita menafsirkan ayat Allah tentang sifat Allah dengan akal kita? Iya. Dan seandainya Anda hidup di zaman para sahabat, bagaimana sikap Anda? Oke, sudah enggak ini? Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dibesarkan, Mas? Kan beliau membawakan apa namanya tulisan beliau. Saya bawakan langsung dari kitabnya Imam Al-Baihaqi, Al-I'tiqad wal Hidayah ila Sabilir Rasyad. Keyakinan. Itu Imam Al-Juwaini. Itu Imam apa? Abu Bakar? Abi Bakar Ahmad bin Husain Al-Baihaqi. Bukan itu kitabnya. Asma'ullah wa Sifatih. Iya, Anda kan tadi bawa dari Asma wa Sifat. Saya bawa dari kitab I'tiqad beliau. Sebentar, mohon untuk mengkoreksinya. Imam Al-Baihaqi itu tidak mempunyai kitab Al-Asma Allah wa Sifatih. Adanya Al-Asma wa Sifat. Terima kasih. Sama aja Ustaz. Ada beda. Kelas. Minta maaf, saya komen. Kitab itu biasa penamaannya dua, Bang. Sahih Bukhari itu bukan Sahih Bukhari nama dia, Bang. Ya. Makanya bicara itu pakai bahasa yang masyhur, Bang, biar tidak dilihat. Jadi asma wa sifat itu masyhur, ucapannya masyhur, kitab yang masyhur. Pertama ya, terkait yang dia bawakan tadi itu Imam Baihaqi mengutip perkataan Imam Malik. Kalau di sini ditulis dengan sanad yang jelas, akhbarona Abu Bakar Ahmad bin Muhammad Al-Haris Al-Faqih, akhbarona Abu Muhammad bin Hayyan, haddatsana Abu Ja'far ila anqul, sampai di apa namanya, ada seorang laki-laki, faja'a rajulun faqala ya Aba Abdillah ar-Rahmanu 'alal arsy istawa kaifastawa, fa atraqa Malik ra'sahu, Imam Malik menundukkan kepalanya hatta alahu ar-rukhba, summa qala al-istiwa, yang itu yang dia bawakan. Tapi kalau mau diikuti pendapat Imam Baihaqi, jelas kita melihat sebelahnya. Apa kata beliau? Wa ashabul hadis fima warada bihi alkitabu was sunnah min amsali hadza wa lam yatakallam ahadun minas sahaba wat tabi'ina fi ta'wilihi. Sahabat dengan tabi'in tidak bicara terkait pentakwilannya. Ala kismaini, mereka berada di dalam dua pendapat. Yang pertama, minhum man qabilahu wa amana bihi wa lam yu'awwilhu wa wakala ilmahu ilallah wa nafa al kaifiyah wa tashbih anhu. Yang pertama itu adalah metode tafwid, di mana mereka menerima ayat itu, beriman kepada ayat itu, tidak mentakwil dan mengembalikan keilmuan atau pengetahuan tentang ayat itu kepada Allah Subhanahu wa taala, menafikan kaifiyah dan menafikan tasbih. Bukan cuman kaifiyah yang dinafikan, tasbih juga dinafikan. Sekarang saya meminta Anda, saya selesaikan dulu dong. Anda bicara tadi, saya tunggu. Dari tadi kita diam terus loh pas ente bicara. Kita diam loh pas Anda bicara. Lanjut Kemudian aja. beliau mengatakan pendapat yang kedua, jangan cuma satu dong, ada dua nih. Wa minhum man qabilahu wa amana bihi wa hamalahu ala wajhin yasihu isti'maluhu fil lughah wa la yunakid at-tauhida. Dan termasuk dari mereka ada yang menerima ayat itu, beriman kepada ayat-ayat itu, dan membawa ayat itu kepada sudut pandang yang sah digunakan secara bahasa, dan hal itu tidak bertentangan, yang mana hal itu tidak bertentangan dengan tauhid. Kemudian Imam Baihaqi
Hakim menuliskan kesimpulan beliau di bawah tuh. Makanya jangan bawa tulisan saya, bawa dong tulisan Imam Baihaqi. Wafil jumlah kesimpulannya yajibu ayu lama anna istiwa Allah subhanahu wa ta'ala laisa bistiwa i'tidalin wijajin wala istiqrarin fi makanin, tidak istiqrar di tempat, wala mumasatin li syai'in min khalqihi, tidak menyentuh berdempetan dengan sesuatu dari makhluknya, yang mana kita tahu ars itu makhluk. Lakinnahu mustawin ala arsihi kama akhbar atau kama ukhbir. Jadi jangan dipotong, ditambah itu kama ukhbir bila kaif. Akan tetapi istiwa di atas ars sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, bukan sebagaimana di otak saya. Gitu loh. Baik, oke, sudah. Kemudian Pertanyaan saya, adakah di situ? Pertanyaan saya yang terakhir yang disampaikan, apakah Ya, baik. mereka atau beliau